أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, para jemaah sekalian, kita masih di surat Al-Mudaththir pada ayat yang ke-39 dan ke bawah, di mana ayat-ayat ini bicara tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Setelah Allah Subhanahu wa taala bicara tentang penghuni neraka, bahwa mereka orang-orang kafir, mereka pelaku-pelaku dosa-dosa mereka yang menjadikan mereka itu nanti akan tertahan di neraka Jahannam. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Di setiap jiwa yang penuh dengan dosa, kekufuran, kemusyrikan, kekufuran mereka, syirik mereka, dosa mereka yang menjadikan mereka itu tertahan di neraka Jahannam. Setelah itu Allah bicara tentang penghuni surga. Adapun mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga karena iman dan amal saleh, maka mereka tulaqa. Mereka dibiarkan bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertahan mereka di neraka. Mereka bebas pergi dengan leluasa menuju surga. Setelah itu Allah bicara kembali tentang penghuni neraka lagi. Di mana Allah di sana bicara tentang apa penyebab mereka itu masuk neraka. Para jamaah sekalian, mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka ini tidak akan tertahan, la yurtahanun,
diri mereka tidak akan tertahan di neraka. Tetapi Allah biarkan mereka pergi bebas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pergi bebas menuju surga, inilah yang disebut dengan kelompok Ashabul Yamin, yaitu hamba-hamba Allah yang ketika di mahsyar mereka posisinya di sebelah kanan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih mulia lagi adalah mereka-mereka yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang, mereka inilah yang penghuni surga. Adapun selain dari mereka yang disebut dengan ashabus shimal, mereka yang berada di sebelah kiri dari arsy Allah, itulah mereka yang akan tertahan di neraka Jahannam, wal'iyadzu billah. Illa ashabal yamin, makanya di sini ada pengecualian, kecuali orang-orang yang di sebelah kanan arsy Allah, apalagi yang dekat dengan Allah, maka mereka akan bebas untuk masuk surga. Kenapa? Apakah mereka ini orang-orang yang tidak punya dosa? Tidak, karena di dalam Islam tidak ada manusia suci. Mereka juga orang-orang hamba-hamba Allah yang punya dosa. Tetapi jamaah, dosa mereka ini sedikit, masih lebih banyak ketaatan dan amal solehnya, yang pada akhirnya Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, berat, apanya yang berat? Lebih berat taatnya. Taatnya ini berat. Bukan berarti mereka tidak punya maksiat, ada maksiatnya. Cuman yang lebih berat ketaatan. Maka dosa-dosanya dia pun akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ashabul yamin. Fi jannatin yatasaalun, ketika mereka berada di dalam surga, mereka akan duduk-duduk ala sururin mutaqabilin. Mereka akan duduk-duduk satu sama lain, saling berbicara dengan para penghuni surga, dikenal ataupun tidak dikenal, mereka akan duduk-duduk di sana. Ngapain? Menikmati kenikmatan surga sambil ngobrol. Yatasaalun, mereka saling berbicara. Inna kunna fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terkadang yang ngumpul ini satu keluarga di surga. Yang lain nanya, kok bisa kalian sekeluarga masuk surga? Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Dulu kita di dunia, keluarga kita ini keluarga yang takut sama Allah, takut akan azab, berharap ingin dapat rahmat Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah karuniakan kepada kami rahmatnya sehingga kita bisa masuk surga, dan Allah jauhkan kami dari neraka. Ngumpul dia dengan keluarganya. Ada yang dengan teman-temannya, mereka berkumpul, saling bertanya, saling makan. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka berhadap-hadapan, kemudian saling nanya, saling ngobrol, sambil menikmati kenikmatan surga, minuman, makanan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun.
bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka dilayani oleh anak-anak surga yang memang Allah ciptakan anak-anak ini untuk menjadi pembantu-pembantu buat para penghuni surga. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka akan membawa gelas-gelas dan teko-teko yang berisi minuman-minuman surga. Mondar-mandir mereka. Begitulah mereka akan menikmati dengan duduk di permadani-permadani. Berhadapan mereka. Nanya, saling nanya, mana si fulan? Mana si fulan? Kok kita enggak ngelihat di surga? Enggak ada di sini. Hal antum muttali'un? Subhanallah, lihat. Qala hal antum muttali'un? Salah satu dari mereka yang ngobrol itu nanya, hal antum muttali'un? Ada yang ngelihat enggak? Ada yang ngelihat. Sepertinya dia di neraka kayaknya. Kalau di surga enggak ada ya berarti dia di neraka. Qala hal antum muttali'un? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dibukalah tabir antara surga dengan neraka oleh Allah. Fattala'a. Lalu mereka melihat bahwa orang-orang yang mereka kenal itu sudah berada di tengah-tengah neraka Jahannam. Qala tallahi in kunta laturdin. Sungguh kalianlah. Ini penghuni surga ngomong sama penghuni neraka. Wahai penghuni neraka, kalian dulu yang goda saya. Alhamdulillah, saya beriman sama Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga kalian tidak bisa goda saya. Akhirnya kalianlah yang berada di tengah-tengah neraka itu. Dan Allah selamatkan saya dan saya di surga. Subhanallah. Laula ni'matun min Rabbi, kalau bukan nikmat dari Rabbku, lakuntu minal muhdarin, saya akan bergabung dengan kalian di tengah-tengah neraka Jahannam itu. Mereka itulah penghuni neraka yang disebut di surat ini dengan nama al-mujrimin. Inilah al-mujrimun. Apa artinya al-mujrim? Yaitu mereka-mereka yang berbuat kejahatan. Mereka-mereka yang berbuat kejahatan. Bertanya mereka penghuni surga ini. Pertanyaannya adalah, masalakakum fi saqar? Lantas, maksudnya kalau kami tidak mengikuti cara kalian, tidak mengikuti dan tidak mendengar godaan kalian, kami tidak mentaati bisikan-bisikan kalian, kami tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga Allah selamatkan kami dari neraka Jahannam dan Allah masukkan kami ke dalam surganya. Lantas kalau kalian, masalakakum fi saqar? Lantas kalian sebab apa yang menjadikan kalian itu masuk ke dalam neraka yang membara-bara begitu? Masalakakum fi saqar. Saqar ini nama neraka yang membara-bara itu. Kenapa? Apa sebabnya kalian ini dibakar di neraka Jahannam, di tengah-tengah neraka? Kenapa? Apa sebabnya? Subhanallah. Maka para penghuni neraka itu berbicara dan mereka menyebutkan ada 4 sebab yang menjadikan mereka itu diazab di neraka Jahannam. Ada 4 sebab. Ini jemaah perhatikan ini. Yang menjadikan mereka akhirnya diazab oleh Allah di neraka Jahannam ini. Yang pertama, qalu, mereka berkata, yaitu penghuni neraka itu, lam naku, kita tidak pernah,
atau tidak minal musallin. Kita ini dulu di dunia orang-orang yang enggak sholat. Kita ini orang-orang yang enggak sholat. Ini sebab pertama mereka diazab di neraka jahanam. Tidak sholat. Para ulama mengatakan Allah menyebutkan sholat di sini, tidak menyebutkan yang lain karena sholat ini adalah amudul Islam, tiangnya Islam. Ketika penghuni neraka mengatakan kami tidak sholat, berarti maknanya adalah kami tidak ibadah sama Allah. Karena sholat itu adalah tiangnya. Ketika tiangnya tidak mereka kerjakan, maka syariat Islam yang lainnya pun akan dia tinggalkan. Makanya para ulama tafsir mengatakan dari ayat ini, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Lam na'budallaha ta'ala haqqa ibadatih. Lam na'budillaha haqqa ibadati. Kita tidak ibadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Jadi jamaah, ketaatan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Makanya para ulama mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan mengerjakan sholat, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah mendirikan sholat. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, karena ketika seseorang itu benar-benar mendirikan sholat dengan syarat, rukun, kewajibannya dengan ketentuannya, maka syariat Islam yang lain akan dia tegakkan juga. Nah, inilah rahasianya yang menjadikan sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab sama Allah. Jika sholatnya benar, selesailah dia. Mudahlah urusannya. Kalau sholatnya enggak benar, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar yang akan menimpa dia. Jadi tolak ukur melihat kebaikan seseorang itu adalah sholatnya dia. Fa in aqamaha aqamad din. Kalau dia tegakkan sholat, maka dia telah menegakkan syariat yang lain. Kalau dia sia-siakan sholat, maka dia akan menyia-nyiakan syariat yang lain. Kalau ditinggalkan sholat, berarti sholat maka syariat Islam yang lain akan dia tinggalkan. Kalau sholat diremehkan, berarti syariat Islam yang lain akan diremehkan. Kalau sholat ditunda-tunda, berarti syariat Islam yang lain pun dia tunda-tunda. Begitulah jemaah, bahwa tolak ukur seseorang, keimanan seseorang itu pada sholatnya. Sehingga di sini tolak ukur utama melihat dia penghuni neraka atau tidak dari sholatnya. Berarti mereka bukan orang yang ibadah sama Allah. Sama Allah dia tidak ibadah. Dan salat itu pun tolak ukur dari ibadah badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan fisik dan badan seseorang. Berarti badannya, fisiknya tidak pernah dipakai untuk ibadah sama Allah. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau disuruh rukuk, mereka tidak bisa rukuk. Nanti di akhirat ketika hamba-hamba Allah ini rukuk, sujud di hadapan Allah, mereka tidak bisa menggerakkan punggungnya untuk rukuk di hadapan Allah. Tidak bisa dia rukuk. Karena di dunia enggak pernah rukuk, enggak pernah sujud dia di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan fakir miskin. Artinya apa? Zakatnya tidak dikeluarkan. Zakatnya enggak dihitung dengan baik. Pura-pura bego dia kalau urusan zakat.
pura-pura nggak tahu. Kalaupun ya pura-pura juga, pura-pura ngeluarin, yang penting lah. Padahal dia tidak menghitung zakat dengan baik, dengan benar. Dia tidak sedekah, tidak sedekah. Ngerasa sudah zakat, terus sedekahnya pun tidak dikeluarkan sama dia. Artinya apa? Inilah manusia-manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Manusia-manusia yang pelit, bakhil, syahih. Manusia-manusia yang pelit di sini. Berarti maknanya apa? Maknanya dia ibadah sama Allah enggak, berbuat baik sama Allah enggak, dan berbuat baik sama manusia pun dia tidak akan. Ini dua penyebabnya jemaah. Makanya beberapa ayat menyebutkan tipikal orang-orang yang seperti ini. Yaitu para penghuni neraka tidak berbuat baik sama Allah, dan itu terlihat dari salatnya. Tidak berbuat baik dengan sesama manusia, dengan sedekahnya, zakatnya, sedekahnya tidak pula. Ini yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Siapa orang yang enggak percaya dengan hari pembalasan? Adakah? Ada. Fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya apa? Tidak berbuat baik dengan sesama manusia, enggak ada kasih sayang, tidak ada kepedulian. Fawailun lil musallin, salatnya pun tidak, artinya beribadah sama Allah pun enggak. Lu kan maknanya celaka orang yang salat. Iya, salatnya sembarangan, berarti sama aja enggak salat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai dia dalam salat. Makanya salat pun dia celaka. Lu kok bisa? Ya, Ibnu Abbas menjelaskan orang yang lalai dalam sholatnya itu ada 3 tipe model orang yang sholat. Perhatikan ini, 3 model orang yang sholat dinyatakan wail, neraka well kata orang. Apa itu? Sholatnya tidak sesuai aturan, semau gue. Yang kedua, sholatnya tidak tumakninah. Yang ketiga, sholatnya ditunda-tunda waktunya, semaunya dia. Ingat, karyawan-karyawan kantor, hati-hati Anda. Hati-hati Anda karyawan-karyawan kantor ya. Demi meeting sama bos Anda, akhirnya Anda terkena wailun lil musallin. Kenapa? Sholatnya jam 2. Sholatnya 2:30. Karena Anda masih meeting dengan bos Anda. Uzur Ustadz, uzur apanya? Bukan uzur itu. Ya. Wailun lil musallin, celaka Anda. Ya. Mendahulukan selera manusia, mendahulukan ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Bencana ini jamaah. Inilah tipe manusia yang diazab di neraka nanti jemaah. Na'udzubillahi min syarrih. Ya. Tidak berbuat baik sama Allah dengan ibadah. Tidak berbuat baik dengan manusia. Makanya tipe mereka ini wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfikunaha illa wahum karihun. Mereka tidak melaksanakan salat, tidak mendirikan salat, melainkan mereka kalau salat pun malasnya luar biasa. Ditunda-tunda dia salatnya, malas dia salatnya. Wala yunfikuna, mereka tidak meninfakkan hartanya, kalaupun dia keluarkan hartanya itu pun karena terpaksa aja. Gak enak sama orang. Lihat jemaah.
Ini dua sebab ini mereka masuk neraka. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami pun tenggelam bersama orang-orang yang mendustakan Islam, menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah SAW, menolak Rasulullah SAW. Kullama ghawa ghawin ghawaina. Setiap kali ada orang yang tenggelam di dalam pengingkarannya terhadap Al-Quran, pengingkarannya kepada Rasulullah SAW, kami pun ikut di dalam pengingkaran itu. Berapa banyak manusia-manusia yang ini. Al-khawdu itu tenggelam, orang renang masuk ke dalam, itu khawd namanya. Berarti dia masuk ke dalam arti apa? Ay al-jidal, mendebat, menolak Al-Quran. Dengan dalih apa? Dengan dalih tidak sesuai dengan akal, logika. Tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu dia. Alangkah banyaknya model-model yang seperti ini. Liberalisasi, kufurisasi, ini begitu banyak ya akhi. Penolakan terhadap Al-Quran, penolakan terhadap Rasulullah SAW, terhadap sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka tolak-tolakin, mereka bantah-bantahin dengan dalih ketidaksesuaian dengan logika dan budaya masyarakat. Ya, inilah sebab yang ketiga, al-khawdu fil batil, yaitu tenggelam dalam kebatilan. Sebab yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah model orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Enggak ada itu alam kubur, enggak masuk akal. Enggak ada itu hari hisab. Enggak percaya dengan surga, enggak percaya dengan neraka. Itu hanyalah kisah-kisah mitos. Saya sangat menyesalkan sebagai bangsa Indonesia, orang-orang Islam masih menyukai kisah-kisah mitos, kata sosok tokoh liberalis Indonesia dalam cuitannya dia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Tidak percaya dengan hari akhir. Ini 4 sebab jemaah. Ibadah sama Allah enggak, berbuat baik sama manusia tidak, tenggelam dalam kebatilan, dan yang keempat, menolak hari akhir. Enggak percaya dengan hari akhir. Dan ini, fenomena dari 4 ini sudah banyak. Saya bicara sama satu sekretaris program perempuan, ibu mahasiswanya banyak enggak sholat. Sholat enggak sholat bukan urusan kami Pak Ustadz, itu hak masing-masing. Nah, terus ngapain Anda bikin kampus? Ini kan hanya keilmuan. Masalah sholat enggak sholat itu pribadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ini yang terjadi jemaah. Astaghfirullahaladzim. Inilah 4 sebab jemaah. Jelas 4 ini yang menjadikan seseorang masuk neraka. Dan para ulama mengatakan, semua para ahli tafsir mengatakan, mereka ini adalah orang kafir. Para ulama tafsir mengatakan, mereka ini yang punya 4 sifat ini, orang kafir. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Hatta atana al-yaqin. Al-yaqin di sini al-maut. Al-yaqin, keyakinan di sini al-maut, kematian. Seperti sabda Rasulullah SAW kepada Uthman bin Maz'un, faqad atahul yaqin. Amma akhuka faqad atahul yaqin. Adapun saudara Anda, yaitu Uthman bin Maz'un ini, telah datang yakin kepada dia, yaitu apa? Al-maut, kematian. Artinya
sampai wafat pun 4 inilah menjadi sifat dia. Ya udah sampai mati ini sifatnya dia. Sampai mati. Subhanallah ya. Benar kata Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan oleh Imam Mundhiri di mana Targhib wa Tarhib. Tahtariqun kata Rasulullah SAW. Kalian itu terbakar. Kalian akan dibakar. Kalian akan hancur dan binasa dibakar. Tapi ketika adzan dikumandangkan, lalu kalian sholat, maka kalian akan selamat lagi. Setelah itu, kalian akan rentang dengan kebinasaan dan kehancuran. Adzan dikumandangkan, akan selamat lagi kalian. Begitulah sampai adzan, sampai Isya. Ketika Isya dia sholat kembali, kemudian dia tidur, berarti ketika dia tidur, dia dalam kondisi bersih sudah. Kemudian dalam hadis yang sahih, ketika adzan dikumandangkan, nada munadin, ada seseorang yang memanggil-manggil, Yabna Adam, atfi'u narakumul lati tuqidunaha. Wahai anak Adam, matikan api-api yang kalian nyalakan itu. Wahai anak Adam, matikan api-api yang kalian nyalakan itu, matikan. Kalau dia memenuhi panggilan itu dengan salat, maka dia telah mematikan apinya dia. Kemudian datang lagi malaikat, panggil lagi, matikan api yang kalian nyalakan. Dia salat, dimatikan lagi apinya. Sampai Isya, kemudian dia istirahat, berarti dia tidak memiliki api. Allahu Akbar. Ini hadis sahih semuanya. Bayangin jemaah, coba pikirin pakai sederhana. Kalau ini orang gak sholat, berarti hidupnya penuh dengan apa? Api jemaah. Api. Di hadis Muslim, ketika seseorang bangun dari tidurnya malam hari, kemudian dia bangun tidur, baca doa, wudu, salat. Yang terjadi apa? Asbahana syitan thayyibal qalbi. Dia pagi hari itu bangun dengan apa? Dengan hati yang bersih. Nasyid, dia akan menjadi orang yang bekerja di hari itu dengan penuh kejujuran, dengan penuh semangat, dengan penuh hati yang bersih. Wa illa, kalau tidak, udah kebakar terus nih sepanjang hari, enggak sholat dia. Asbaha apa? Khobithan. Jiwanya dia jiwa yang kotor. Sebetulnya dia itu bekerja malas. Kalau bukan karena duit, Anda akan ditelan sama dia. Jadi baik sales. Pura-pura. Astaghfirullahaladzim. Makanya di akhiratnya dia dibakar. Sampai wafat, ini sudah model dan gayanya dia. Hatta atahul yakin. Sudah. Al-khawdu fil batil, tenggelam kebatilan, gak percaya di akhir sudah. Akhirnya apa? Lihat. Makanya para ulama mengatakan, ini orang kafir ini. Ini orang kafir. Apa buktinya? Lihat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat jemaah. Syafaat, tahu syafaat? Syafaat itu apa? Pertolongan. Syafi'in, syafi' apa? Penolong-penolong. Jadi di akhirat nanti itu ada syafi'un, para penolong-penolong. Para penolong-penolong. Siapa para penolong itu? Para malaikat, kemudian para nabi dan rasul, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang saleh. Ini yang menolong nih. Subhanallah ya.
Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman ini nanti di akhirat saling musuhan. Gak bisa memberikan manfaat dan gak bisa saling tolong menolong. Gak bisa. Gak bisa yang saling nolong siapa. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang saling bertakwa kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, huma khalilan, itu adalah dua teman. Teman yang satu wafat, lalu temannya mendoa, ya Allah, dia yang ngajak saya dulu sholat. Ya Allah, dia yang ngajak anak dulu untuk ngaji belajar. Ya Allah, dia yang nasehatin saya. Ya Allah, dia yang ngajak saya beriman. Ya Allah, dia yang mencegah saya dari kemaksiatan. Ya Allah, ini teman saya baik, ngajarin saya kebaikan, ya Allah. Ya Allah, selamatkan dia dari azab. Masukkan dia dalam surga. Didoain sama temannya ini terus. Kemudian temannya ini pun wafat. Yang akhirnya Allah kumpulkan dua-duanya ke dalam surga. Ya Allah jamaah. Huma khalilan, inilah teman yang baik. Diselamatin sama temannya. Saling nolong dia karena dia tahu. Disebut-sebut namanya sama Allah, sama temannya, ya Allah, didoain sama teman. Jadi bisa saling nolong teman dengan teman. Orang tua bisa nolong anaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu anak-anaknya dia ngikuti sang orang tua ini, orang tuanya saleh. Anak-anaknya ngikutin dia, alhaqnahum bihim, maka nanti semua kami kumpulin ini. Orang tuanya bisa nyelamatin anaknya. Anak bisa menyelamatkan orang tuanya. Dari Adabul Mufrad, di riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, seorang anak dimasukkan oleh Allah ke surga, tapi dia berhenti di pintu surga. Allah berfirman, kenapa kalian telat, tidak mau masuk surga, terlambat? Sang anak mengatakan, ya Rabb, saya tidak mau masuk surga kalau orang tua saya enggak kamu lepas dari neraka. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga kalau orang tuaku enggak kamu lepas dari neraka. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk melepas orang tuanya. Akhi, hakada. Syafaat teman, syafaat anak, syafaat orang tua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umatnya yang menjalankan sunnahnya. Hakada syafaat ya akhi di akhirat. Syafaat Rasulullah khusus, syafaat umum, ini umum semua bisa ngasih syafaat pertemanan. Allahu Akbar. Ya. Tapi ketika di dalam ayat ini justru Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat mereka yang memberikan syafaat itu gak laku buat orang yang punya 4 sifat ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jamaah. Subhanallah. Ini orang gak pernah sholat, gak laku syafaatnya. Kalau ada yang ngasih syafaat pun gak laku. Tapi hakikatnya ada beberapa ayat. Hakikatnya orang-orang yang seperti ini tidak ada yang ngasih syafaat sama dia. Allah berfirman, "Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in muta'." Orang-orang yang berbuat zalim seperti ini, dia di akhirat tidak akan memiliki syafaat sama sekali dan tidak ada teman yang mampu menolong dia. Allahu Akbar. Tak ada jemaah. Di ayat yang lain disebutkan walam yakun lahum syuraka.
Mereka tidak akan memiliki syuraka, sekutu-sekutu lagi nggak ada. Syufa'a yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, tidak ada. Subhanallah. Wala yashfa'un, para malaikat pun tidak akan bisa nolong dia. Kenapa? Illa liman irtada, kecuali Allah ridha sama penerima. Allah enggak ridha kok sama dia, karena dia enggak sholat, enggak berbuat baik sama Allah, sama orang enggak kebatilan terus hidupnya, enggak percaya sama akhirat. Ya Allah enggak ridha sama orang begini. Subhanallah jemaah. Inilah. Fama tanfa'uhum syafa'atu. Karena syafaat itu dengan dua, dengan izin dari Allah. Jadi si fulan dikasih izin oleh Allah untuk menolong si fulan. Jadi Allah yang mengizinkan untuk memberikan syafaat. Yang mau ditolong diridhoi sama Allah untuk ditolong. Kalau ada yang ngasih syafaat, Allah enggak ngizinin dia untuk ngasih syafaat, penerimanya enggak diridhoi, ya sudah. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, siapa yang mau menolong di akhirat? Enggak ada. Kecuali Allah mengizinkan dia untuk menolong. Ini orang enggak baik sama Allah. Bagaimana Allah mengizinkan si fulan untuk menolong? Bagaimana dia diridhoi untuk ditolong? Enggak berbuat baik sama Allah kok. Kurang ajar sama Allah. Ini mujrim, orang jahat. Lihatlah jemaah. Terus mau kemana dia? Fa'aina tadhhabun? Mau pergi kemana Anda? Pergi kemana? Fa'aina tadhhabun? Mau kemana kata Allah? Inilah jemaah. Mereka yang akan diazab oleh Allah. Tak ada syafaat. Oke, di dunia dia merasa bebas, merasa enjoy dengan dunianya dia. Bisa jadi enjoy dengan hartanya dia, dengan kedudukan dia, dengan jabatan dia. Tapi ingat, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana sang penguasa dunia, mana orang-orang yang sombong tak mau sujud kepadaku, suruh sedekah nggak mau, suruh belajar tidak mau, mana mereka? Nggak ada jemaah. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Selama ini dia berpaling dari peringatan-peringatanku. Kayak keledai nih manusia. Ka'annahum humurun. Ini keledai nih manusia. Mustanfirah. Udah keledai kabur lagi dari kandangnya. Na'udzubillah, penghinaan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang tidak mau sholat, nggak mau ibadah sama Allah, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, tenggelam dalam menolak Al-Quran dan Rasulullah SAW, tidak percaya dengan hari akhir, keledai yang kabur dari kandang. Na'udzubillah. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati kita di atas Islam, di atas Quran dan Sunnah. Kita dengarkan azan dulu. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa sebab utama seseorang masuk neraka itu tarkus shalah, ninggalin sholat, ninggalkan sholat. Kenapa? La khair fi, nggak ada kebaikan. Ini keledai ini, mayat hidup ini jemaah. Na'udzubillah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir sama orang yang enggak zikir itu seperti orang hidup dan orang mati.
Sekarang sholat itu apa? Zikir. Zikir yang paling afdal itu adalah sholat. Berarti perumpamaan orang sholat dengan orang yang gak sholat seperti apa? Hidup sama orang mati, jemaah. Gak sholat berarti dia mayat hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Wabilus Sayyib, perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang gak zikir itu ibarat ikan. Orang yang zikir itu seperti ikan yang hidup di air. Dan orang yang gak zikir itu seperti ikan yang ditaruh di daratan. Mana ikan taruh di daratan? Ya, tadi kalau kita gabung dengan hadis Rasulullah SAW, tahtariqun, ini orang itu binasa nih, ikan ini mati nih. Binasa dia ini. Nggak sholat. Zikir yang paling utama sholat. Di hadis Mu'adz ibnu Jabal, Rasulullah SAW menyebutkan apa? As-salatu nur. Sholat cahaya. Berarti kalau seseorang nggak sholat, hidupnya gelap jemaah. Kaya raya dia, tapi nggak sholat. Ya ibarat orang dikasih rumah, istana, rumahnya ini istana mewah, megah, udah luar biasa dalamnya. Istana tapi jemaah, istana udah. Ditaruh di tempat yang sangat indah sekali istananya. Tapi kalau malam enggak ada listriknya jemaah. Mau inti tinggal di situ gratis? Ada yang mau? Nggak ada yang mau ya. Ada mending rumah kecil tapi ada listriknya, ya enak. Nggak ada listrik di situ, nggak ada orang gelap gulita hidupnya. Inilah orang kayak gini. Salat nur, salat itu cahaya. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti keimanan dia kepada Allah. Sedekah, zakat, sedekah itu burhan, bukti kalau dia beriman kepada Allah. Kalau dua-duanya hilang. Salat, zakat digandeng di dalam Al-Quran 88 kali. Kalau hilanglah semua jemaah. Fawallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Kata Abu Bakar Siddiq ketika fenomena muncul mereka yang enggak mau bayar zakat. Abu Bakar Siddiq bilang apa? Demi Allah saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Fawallahi laqad ra'aitu Allah qad insyaraha sadra Abi Bakar. Saya melihat Allah telah membuka hatinya Abu Bakar Siddiq, kata Umar bin Khattab. Jadi inilah sebab berbahaya ini jemaah. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Wasiat Rasulullah SAW sebelum wafat beliau. Di dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, as-salata, salat, perhatikan salat. Ini sebab ya, tarkus salah, enggak sedekah. Orang enggak salat mesti enggak zakat, gini kemungkinan. Kalau zakat sudah ada sesuatu paketannya kok. Berarti sedekahnya juga enggak. Puasanya ya sholatnya aja enggak kok. Puasa. Haji, saya pernah bimbing haji orang enggak pernah sholat jemaah. Serius, enggak pernah sholat. Wah subhanallah, hotelnya dia sama saya beda. Setiap mau sholat, anak telepon dulu. Pak, waktu sholat. Aduh Ustaz bolak-balik sholat, ini serius ini jemaah. Aduh Ustaz bolak-balik, perasaan baru ke masjid lagi, capek deh Ustaz. Ya udah Pak, saya ke situ Pak ya, ana samperin sholat. Ana tenteng. Duduk. Ini orang ngapain ya? Berebut begini, capek apa enggak ya? Wallahi di depan ana jemaah, di Masjid Nabawi bicara. Takjak duduk, Ustaz mau kemana? Capek tahu masuk-masuk. Diam. Jalan sampai depan Masjid Nabawi, di depan situ duduk anak. Ini orang ngapain berebut lari-larian gini mau ke Raudhah maksudnya. Ngapain dia?
Saya ke tembok ratapan nggak berebut begini Ustaz. Saya waktu ke tembok rapatan tenang, santai, nyaman. Ini ngapain berebut gini, gila apa orang? Allah, merinding anak bulu anak jamaah. Astaghfirullahaladzim. Ada pernah sholat ya? Kok haji? Ya status, nunjukin di depan orang. Astaghfirullahaladzim. Hakata jamaah. Sholat ini rukun Islam paling utama ya akhi. Setelah syahadat. Zakat, ya gak mungkin lah. Oh jadi Islam itu ada zakat Ustaz ya? Iya kan? Sekamar samaan. Waktu di Makkahnya sekamar, di Madinahnya enggak. Oh ada zakat Ustaz ya? Saya punya pabrik begini. Sekali gak pernah saya keluarin Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhi Pak. Gak akan aja Mak. Kif. Nanti ngadep orang gini gimana? Mau ngomong apa inti? Sekamar lagi sama anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah musibah apa itu? Anak bilang sama kepala travelnya itu sengaja naruh ya. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi ya akhi. Kif lihat ini. Sholat ditinggal. Udah bubar semua. Udah bubar. Isinya belanja. Ustaz tadi saya ngelihat ada jam Rolex Ustaz. Itu mahal Ustaz. Terus saya beli Ustaz. Ya akhi ratusan juta dia suruh ke masjid sebentar ngomel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya lihat. As-salatu nur. Salat cahaya. Kalau ini tidak ada cahayanya ya sudah. Zulumat. Kegelapan. Ma'ahwajana ila hidayatillah. Kita ini sangat butuh hidayah Allah. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti kelanjutannya di ayat-ayat yang terakhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak itu. Tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga kita bisa saling menolong nanti di akhirat nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ustadz, saya mau bertanya, di dalam sebuah keluarga kan pasti tidak ada yang lengkap atau sempurna. Pasti ada adik, kakak atau orang tua yang tidak sholat. Sudah diperingatin tapi bilangnya iya gitu. Terus sudah dijelasin, apakah itu sudah termasuk terputus untuk mengingat ini orang tua tersebut atau adik? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Ya akhi fillah, selama kita masih hidup, maka tidak ada ceritanya terputus ya akhi. Karena selama kita masih hidup, nasihat menasehati itu masih kewajiban kita. Ad-dinu nasiha. Agama ini nasihat. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Selama kita masih hidup, kita sampaikan. Kita nasihati. Kita doain dia kepada Allah. Kita doa. Itu yang bisa kita lakukan, tak lebih. Ya, karena la ikraha fid din, kita nggak boleh nyeret-nyeret maksa-maksa orang. Ya, cukup kita menasehati, kita doakan. Dan nasihatnya nggak sekali. Ya terus kita nasihati terus. Tapi kan sabar ada batasannya, ada batasan.
Kalau dikapani kita batas selesai jamaah. Ya kan? Sabar. Lihat para nabi dan rasul bagaimana sabarnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bagaimana sabarnya dengan anaknya. Sampai last minute air sudah sampai ke atas gunung masih didoain, masih diajak, masih dinasehati. Masih dinasehati. Anaknya tenggelam mati masih didoain sama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Lot begitu sabarnya menghadapi istrinya yang kelainan ini. Terus sampai last minute akhirnya malaikat mengatakan ajak yang beriman kecuali istrimu saja jangan diadab itu. Ya, sampai last minute pun masih didoain, diajak. Ya. Inilah Islam. Ya. Ini Islam. Ya. Jadi kita hanya nasihati, mengingatkan, terus mengingatkan dengan berbagai macam cara. Kita berdoa, berbuat baik. Karena kita berharap dia ini dapat hidayah. Terus kita bersikap kasar sama dia. Bagaimana itu ceritanya? Nggak nyambung. Satu sisi kita pengen dia dapat hidayah, pengen rajin. Tapi satu sisi kita nggak ramah sama dia. Kasar sama dia. Nggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatuna qudwah, tauladan bagi kita. Lawan pun sama lawan, beliau masih santun kecuali dalam medan pertempuran. Tapi kalau enggak Rasulullah santun. Ini lawan ini. Bagaimana penduduk Taif yang melempari beliau sekota. Tapi ketika Rasulullah diantar makanan oleh mereka diterima. Duduk. Malaikat yang marah sama perlakuan penduduk Taif. Tapi Rasulullah enggak, jangan, saya doain aja. Didoain, ya Allah lahirkan dari mereka keturunan yang beriman aja. Ya kif. Dimaafkan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, ini otaknya ini. Ini skenarionya, ini donatur tergede nih. Ketika ketemu sama Rasulullah SAW di tendanya di malam Fathul Makkah, malah disuruh masuk ke tendanya. Suruh masuk, wahai Abbas, ke tenda saya. Wahai pamanku. Masuk duduk, diajak ngobrol, dinasehati. Allah. Mati kutu Abu Sufyan. Besok pagi masuk Islam. Ya akhi, kita ini yang kurang pada diri kita. Melihat orang, enggak sholat, ditegur enggak, disenyumin enggak. Akhi, sama ada anak naik ke atas beberapa bulan yang lalu. Ustadz, suami saya istri saya enggak ngaji Ustadz. Istri saya jahil Ustadz. Habis istrinya menurut Ustadz bagaimana? Apa saya cerain? Ya. Istrimu lebih afdal daripada kamu, saya bilang. Saya tuding ini mukanya di kantor atas. Istrimu jauh lebih mulia dari kamu. Kenapa? Kamu sombong, watak iblis, saya bilang. Sifat iblis itu sombong ya akhi. Ini bukan terbuka loh, anak cuma berdoa doang. Kalau di depan orang banyak ya nggak mungkin anak gitu ya akhi. Anak bilang istrimu lebih afdol. Kamu punya watak sombong, wataknya iblis ini. Jangan ya akhi. Anak bilang nggak boleh. Sombong amat kamu. Kita berharap dia dapat hidayah, terus kita kasar gitu sama dia. Nggak masuk akal. Inilah kelembutan yang dituntut. Jangan petantang-petenteng. Ada satu kampung di Jakarta, enggak jauh dari daerah sini. Warganya ngeluh sama saya, warganya ngeluh. Habis sholat ngeluh. Ustadz, si fulan katanya ngaji Quran, ngaji sunnah. Senyum enggak Ustadz? Salam enggak Ustadz? Ya kita berharap orang dapat hidayah, terus kita kasar sama orang. Aina nahnu min akhlaqir Rasul SAW. Ini nasihati, doain, tetap kita apa? Lihat Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Orang tuamu ngajak kamu syirik jangan didengerin. Tapi wasahibhuma fid dunya, kamu wajib berbuat baik terus. Tuh, jemaah. Allahu akbar. Ini kurangan kita. Ya, kita bawa perasaan. Mungkin kurang ngajar dia Ustaz. Ngapain kita? Ya, jangan.
Satu lagi pertanyaan? Ya, singkat saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, semoga antum dan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Allahumma amin. Ustaz, apabila seorang ayah mempunyai anak yang saleh, namun seorang ayah itu tidak mengerjakan sholat selama di dunia dan bermaksiat, apakah syafaat seorang anak di akhirat nanti berguna? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harusnya pertanyaannya apa? Punya anak soleh, bapaknya enggak. Harusnya apakah di akhirat dapat syafaat? Bukan begitu seharusnya pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan anak soleh mumpung ayahnya masih hidup? Jangan mikir nanti ayahku mati apa tak kasih syafaat. Ya akhi, artinya kan begitu pertanyaan inti. Apa yang harus dilakukan sekarang mumpung ayahku masih ada walaupun belum sholat? Ya kan? Jawabannya apa? Tunjukkan Anda ini orang Islam yang komit dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan akhlaknya yang baik, dengan kesantunan Anda. Tunjukkan itu, karena dakwah yang paling utama itu dengan apa? Dengan sikap perbuatan. Ya. Seorang anak pengedar, baru preman sudah nggak karu-karuan jemaah. Dulu tinggal serumah sama kita. Tinggal serumah. Subhanallah. Tinggal sama kita dulu di Matraman situ. Ini anak sholat enggak, sudah nggak karuan deh. Tinggal tempat kita syaratnya kamu harus rajin sholat, nggak boleh perempuan kesini. Setuju. Alhasil berubah nih anak. Bahkan yang bangunin kita di rumah dia subuhnya. Rajin sholat tahajud, luar biasa. Bapaknya datang dari luar Jawa. Kebetulan saya yang nemenin di pabrik. Bapaknya tidak berbicara sepatah kata pun. Anaknya dengan santunnya, dengan kata-katanya yang sopan, senyum manis, luar biasa. Sampai ketika ke kamar mandi dia permisi sama bapaknya, ya. Permisi, aku kamar mandi dulu ya. Akhirnya tidak ngomong sama sekali. Ke kamar mandi deketin saya. Dek, anak saya. Iya pak, anak bapak. Anak saya dek. Iya, nangis di depan saya bapaknya. Anaknya datang dibersihin air matanya dia. Diam lagi. Ya akhi, kelembutan anaknya merubah 100% anak bapak ini. Bapaknya pulang, dapat berapa hari datang partner dia preman juga. Datang subhanallah anak yang nemenin. Dia situ karena apa? Karena dikejar-kejar kepolisian. Alhasil duduk disambut dengan akhlak. Duduk di sebelah saya nangis dia. Kalau dia bisa berubah, kenapa saya nggak bisa? Padahal dia dulu dedengkotnya ini Ustaz, saya anak buahnya. Saat itu anak temui dia jam 10, anak jam 12 zuhur pulang karena bis anak jam 1 siang. Allah kasih dia dalam kurun waktu jam 10 sampai zuhur, Allah bukakan hati dia untuk tobat dan nangis dia tobat di situ dia. Dengan apa? Melihat sikap dan perbuatan. Akhi, harta Islam. Berapa banyak perbuatan mampu merubah orang dalam waktu cepat, lebih cepat daripada lisan. Hakala ya akhi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.